Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis terkait dengan saham Indonesia, saham konstruksi sekali lagi. Kemarin sudah waskita karya di video saya yang ada di atas ini, dan sekarang kita melangkah ke saham Adikarya. Dan bagaimana analisa teknikalnya dan bagaimana prediksinya ke depan, kita langsung lihat saja video ini atau video berikut ini. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa saham di Adikarya terkait dengan sahamnya di Ajaib. Kali ini saya menggunakan analisis teknikal seperti yang ada dalam video ini. Saya membuat dua garis trendline down dari setahun terakhir dengan menggunakan time frame daily. Ini daily ini. Kemudian saya buat zona SBR yang sangat kuat dari tahun 2015. Bahkan dari 2015 sampai 2000 berapa? 18 ke 19 terbentuk 3 bottom kuat. Kemudian saya membuat garis RBS yang kedua. Tadi kan SBR, nah sekarang RBS. Terus saya menarik trendline down yang mana bertahan semenjak 2016 sampai dengan 2021, berarti sekitar 25 tahun. 25 tahun sih, 5 tahun. Nah, setelah itu ya, ini kecepatannya tadi saya buat 10 menit, tapi pas setelah saya cepetin jadi sekitar 4 menit, jadi ya sekitar 2,5 kali lebih cepat. Oh ya, ini kita melakukan analisisnya di Ajaibnya langsung, di web Ajaibnya menggunakan TradingView, terus menggunakan indikator moving average sama stokastik sama apa ya tadi, indikator volume. Nah itu tuh di bawah yang, nah saya buat stokastik. Nah, yang belum nonton cara menggunakan stokastik kemudian settingnya seperti apa, bisa lihat di video saya di atas ini. Sama dengan menggunakan moving average, yang belum tahu settingnya seperti apa kemudian cara penggunanya seperti apa, bisa lihat di atas. Nah, ini saya buat dua resisten terdekat di tahun ini ya, tapi kalau misal kita dalam 5 tahun terakhir masih jauh tuh di atas resisten kuatnya. Cuma ini saya buat dua resisten sama satu support sebagai lantai dan sebagai puncak. Nah, kemudian saya bikin dua support 2 itu merupakan lantai dasar di tahun 2020 bahkan sampai 2021. Kemudian si resisten 2 sama zona SBR nya
yang di atas tuh sangat susah tuh ditembus. Makanya kalau misal nanti si Adikarya menembus resisten 1, kemungkinan akan melesat jauh ke resisten 2 karena itu merupakan area blind spot kan. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ini seperti ini. Jadi kita dapat satu resisten kuat nih. Resisten tertingginya semenjak 5 tahun terakhir itu di angka berapa tuh? Sekitar 2800 2900-an lah. Dan zona SBR terkuat di 2400, di 2500. Nah, untuk yang sekarang kalau misal kita bicara terkait 2021 ya. Si Adikarya ketika kita melihat indikator stokastiknya tuh yang di bawah sedang terjadi oversold, telah terjadi overbought di Oktober sehingga opsi yang dilakukan ketika menggunakan indikator stokastik adalah opsi sell. Tapi harus kita perhatikan bahwa selain indikator stokastik mengatakan bahwa dia overbought, kita lihat bahwa volume nih indikator volume yang ada di sini itu mengalami penguatan. Jadi ketika indikator volume mengalami penguatan yang ditandai dengan tren yang bergerak secara besar, entah itu tren naik atau misal tren turun, itu akan menandakan kenaikan atau penurunan yang cukup panjang. Nah, ini misalnya nih, kalau kita lihat di saat volumenya besar nih, ini kan dari kecil besar, kecil besar. Nah, kita lihat ada kenaikan tren yang bergerak naik secara signifikan, bahkan menembus dua garis trend line yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya Elliott wave, atau misalnya kita bicara pola ABC, atau misal kita bicara dot teori. Atau lebih simpelnya lagi kalau kita bicara terkait dengan area reversalnya. Tapi kita tunggu atau si grafik ini akan melakukan pullback, entah itu di resisten 1 atau misal sekitar resisten 2, dia harus pullback ke bawah. Setelah pullback ke bawah, dia harus mengalami kenaikan kembali untuk menembus resisten berikutnya atau trend line yang menjadi trend line pusat atau trend line utama. Nah, ketika terjadi pullback dan kembali mengalami kenaikan, kita baru bisa menarik satu trend line lagi sehingga terbentuk yang namanya gelombang Elliott wave atau misal teori ABC dan yang lainnya. Nah, yang pertanyaan sekarang adalah bagaimana kalau misal saya baru membeli saham ADI sekarang? Nah, itu kan pertanyaannya di 1100. Nah, menurut hemat saya bahwa ketika pembukaan market di hari apa? Market di hari Senin, Anda bisa melakukan opsi wait and see terlebih dahulu, kemudian menunggu data ISG-nya seperti apa, kemudian agar kita bisa melihat apakah kita harus melakukan opsi buy atau seperti apa. Tapi kalau misal lihat dari technical analisisnya bahwa kenaikan Adikarya masih akan terus berlanjut, tapi akan mengalami pullback terlebih dahulu. Apakah di pembukaan market hari Senin tanggal 12 atau misalnya dalam minggu ini. Nah, yang paling dekat adalah melakukan pullback di area resisten 1. Berarti sekitar 1175. Kemudian setelah pullback ke bawah, maka akan melanjutkan kenaikan ke resisten 2 atau di area resisten 1 atau resisten 2. Oke, begitu dulu terkait dengan analisis saya di saham Adikarya. Semoga analisis teknikal ini membantu dan semoga ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena
saya akan sering melakukan analisis terkait dengan saham Indonesia, kripto atau pasar uang atau forex yang dinamakan forex atau option seperti binomo, trade dan yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman.